Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Sulistyo, mahasiswa S2 MBA di Institut SBM Institut Teknologi Bandung, kelas in-house utama karya dan PT Adikarya Persero Tbk. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bisnis model innovation yang ada di tempat sekarang saya bertugas, yaitu di Satuan Pengawasan Internal PT Adikarya Persero Tbk. Model bisnis innovation ini didorong sebenarnya akibat adanya pandemi COVID-19, di mana aktivitas utama kami yaitu audit di lapangan itu menjadi tidak bisa kami lakukan secara optimal karena adanya pembatasan kegiatan dan pembatasan interaksi yang diatur oleh pemerintah terkait dengan pandemi COVID ini. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan langsung menjelaskan proses bisnis yang sekarang ada di SPI PT Adikarya dan nanti juga akan kami jelaskan terkait dengan bisnis innovation-nya. Saya akan menjelaskannya dalam bentuk bisnis model canvas yang detailnya sebagai berikut. Nah, ini adalah bisnis model yang sekarang ada di SPI PT Adikarya Persero Tbk, di mana customer kami ada dua, yaitu direktur utama sebagai atasan langsung kami. Jadi di struktur organisasi kami, SPI itu langsung bertanggung jawab ke direktur utama. Yang kedua adalah Dewan Komisaris, sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, karena PT Adikarya Persero adalah perusahaan terbuka. Jadi semua informasi yang ada di kami itu diwajibkan untuk diberikan kepada Dewan Komisaris. Value proposition yang kami tawarkan dan dia juga diharapkan dan diwajibkan oleh customer kami itu yaitu terlaksananya program kerja audit tahunan yang sudah kami susun di awal periode, biasanya di awal tahun, dan juga sudah disetujui oleh direktur utama sebagai atasan langsung kami. Yang kedua, kualitas audit kami yang diharapkan juga memenuhi kebutuhan perusahaan, yaitu audit yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan strategik. Dan yang terakhir mungkin ketepatan waktu di pelaporan. Channel dari SPI customer itu dalam tiga bentuk, yaitu program kerja audit tahunan. Seperti yang saya sampaikan tadi, PKAT ini disusun di awal tahun dan disetujui oleh direktur utama. Dan ini kemudian akan menjadi guide kami untuk melakukan aktivitas internal audit kami sepanjang periode yang berjalan. Yang kedua adalah LHA, laporan hasil audit. Itu adalah hasil atau output dari kegiatan audit kami, yang itu juga harus dilaporkan ke direktur utama dan Dewan Komisaris. Yang terakhir adalah monitoring tindak lanjut dari LHA itu sendiri. Kemudian komunikasi kami ke customer kami, baik ke dirut maupun ke komisaris, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, rapat direksi. Itu adalah forum yang kami pakai untuk mengkomunikasikan ketika PKAT meminta persetujuan, kami mintain persetujuan, dan juga untuk melaporkan hasil audit terhadap divisi-divisi operasional. Dalam hal ini, audit kami mencakup semua unit-unit operasional, termasuk di dalamnya adalah anak usaha PT Adikarya Persero Tbk. Kemudian komunikasi kami juga melalui forum group discussion, biasanya itu dilakukan atas inisiatif dari direktur utama untuk menjelaskan terkait dengan LHA, laporan hasil audit yang sudah kami susun, dan mendiskusikan terkait dengan rekomendasi dan tindak lanjut itu baik ke direktur incas maupun ke auditi. Dan yang terakhir, komunikasi kami ke komisaris itu melalui forum yang lebih kecil, yaitu melalui rapat komite audit, di mana komisaris terkait dan komite audit itu biasanya meminta laporan kami, meminta evaluasi dari
kegiatan maupun hasil audit yang sudah kami jalankan. Key activities yang ada di SPI itu terdiri dari 4 aktivitas utama. Yang pertama terkait dengan penyusunan PKAT, kemudian pelaksanaan audit, baik itu terdiri dari 2, yaitu desk audit. Desk audit itu adalah pemeriksaan awal melalui data-data laporan maupun data-data terkait sebelum kita melakukan field audit. Kemudian yang kedua, field audit atau audit lapangan, itu adalah kegiatan yang turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi data-data yang sudah kami dapat di desk audit. Kegiatan ketiga utama yaitu adalah untuk membuat laporan hasil audit, yaitu hasil dari audit kami itu kami tuangkan dalam sebuah laporan yang nanti akan kami sampaikan ke direktur utama maupun ke Dewan Komisaris. Yang terakhir yaitu memonitoring laporan hasil audit yang sudah kami laporkan ke direktur maupun komisaris. Key resource kami itu ada 2, yaitu terkait dengan audit personel. Jadi siapa yang nanti akan melakukan audit ke objek-objek audit, kami biasanya memakai internal audit yang sudah kita punya, tapi dalam case-case tertentu di mana kita membutuhkan audit yang lebih dalam, kita bisa memakai audit dari eksternal. Yang kedua, budget untuk audit itu sendiri. Jadi memang ini diperlukan karena audit ini banyak membutuhkan dukungan sumber daya, baik itu anggaran maupun yang terkait dengan kebutuhan operasional non-anggaran yang lainnya. Kemudian key partner dari SPI itu ada beberapa pihak. Yang pertama auditi, yaitu pihak yang kita periksa baik itu operasional maupun non operasional departemen. Kemudian audit komite dan KAP. Nah, untuk audit komite dan KAP ini memang adalah key partner kami untuk hearing terkait dengan komite audit yang nanti akan memberikan laporan ke Dewan Komisaris. Jadi komite audit ini memang salah satu organ dari komisaris yang memang langsung berinteraksi dengan SPI terkait dengan laporan-laporan hasil audit, dan mereka juga akan melakukan report langsung ke Dewan Komisaris. Yang selanjutnya adalah Departemen Pengendalian, kemudian Manajemen Risiko Departemen, itu terkait dengan penyusunan PKAT, di mana program audit kami itu adalah berdasarkan risk audit. Jadi banyak data yang kami perlukan dari 2 departemen tersebut. Kemudian HR departemen terkait dengan kebutuhan personel audit dan kebutuhan terkait dengan supporting personel audit yang biasanya apabila ini tidak dipenuhi, ini biasanya memang akan menjadi kendala tersendiri dalam kegiatan audit yang kita lakukan. Dan yang terakhir tentunya financial department yang terkait dengan pemenuhan resource untuk budgeting audit. Cost structure dalam bisnis model yang sekarang kami lakukan itu ada 2, yaitu cost audit itu sendiri. Ini terkait dengan biaya personal audit. Untuk tenaga audit yang adalah karyawan, itu biasanya sudah ada di sistem remunerasinya PT Adikarya karena mereka adalah sebagai karyawan. Tapi apabila itu dari luar, memang ini akan diberikan dalam bentuk anggaran tersendiri, bukan di luar sistem penggajian. Kemudian yang kedua, cost structure-nya ialah audit operational cost, baik itu terkait untuk operasional
maupun untuk administrasi untuk cost administratif. Kemudian revenue stream, karena ini kita itu non profit, jadi yang kami tawarkan dari bisnis model untuk SPI ini yang pertama terkait dengan efisiensi cost. Jadi audit kami dengan audit yang baik kita berharap bahwa akan ada efisiensi biaya yang dapat kita bisa lakukan apabila dalam audit kami ini kita bisa menemukan adanya biaya-biaya yang over dari perencanaan. Yang kedua terkait dengan proteksi aset-aset perusahaan. Ini juga penting karena dengan audit ini kita berharap aset-aset yang ada itu benar-benar terkelola dan secara maintenance itu bisa tetap kita jaga gitu sehingga perusahaan tidak kehilangan aset-aset yang kita punya. Yang terakhir kita berharap bahwa audit ini akan meningkatkan kinerja dari PT Adikarya sendiri. Nah, itu terkait dengan bisnis model yang sekarang ada dan terkait dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ada kendala ketika COVID-19 ini kemudian menyebabkan field audit kami itu agak menjadi terhambat. Sementara value proposition kami itu tidak bisa ditawar-tawar. Sekali lagi bahwa yang paling penting dari SPI ini justru value proposition yang diharapkan oleh customer. Jadi dalam bisnis model innovation ini kita benar-benar di drive untuk bagaimana value proposition ini tetap kita jaga, syukur-syukur bisa ditambah gitu. Jadi model innovation kami ini di drive oleh value proposition kami atau overdriven gitu. Jadi dalam rangka untuk mempertahankan value proposition itu atau menambah, ini kami terutama untuk kualitas audit kami ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa field audit yang kami tandai merah ini memang menjadi kendala untuk mempertahankan kualitas dari audit yang sedang kita lakukan, baik itu pelaksanaan maupun hasilnya. Oleh karena itu dalam model bisnis innovation ini kami menawarkan bahwa field audit ini akan kami ganti dengan virtual audit. Perubahan dari metode audit ini sebenarnya akan menghasilkan beberapa perubahan dalam bisnis model kami. Yang pertama justru ada penambahan di value proposition di mana dengan virtual audit ini kami akan lebih banyak menggunakan analisis akademik dan theoretical gitu. Yang kami berharap hasil dari analisis itu justru akan memperdalam hasil audit yang kami hasilkan gitu. Jadi harapannya rekomendasi atas audit itu akan lebih baik. Nah, di samping penambahan value proposition ada juga penambahan di sisi key resource. Jadi perubahan key activities itu menyebabkan ada penambahan yaitu terkait dengan dukungan teknologi informasi baik itu dalam bentuk software maupun hardware karena virtual audit ini memang inti yang kami butuhkan untuk menjalankan itu justru dari support dari IT sistem gitu. Terkait itu maka key partner kita itu juga akan menambah yaitu IT department. Dalam hal ini IT department kami harapkan bisa memenuhi kebutuhan atas resource terkait dengan IT baik software maupun hardware. Di customer channel-nya virtual audit ini memungkinkan kami sekarang untuk bisa memberikan laporan tidak dalam bentuk hard copy lagi, tapi juga sudah dalam soft copy. Dalam hal ini video record, karena virtual audit itu bisa direkam dan itu bisa langsung dilaporkan saat itu juga baik ke komisaris maupun ke
Direktur Utama. Virtual audit ini akan menyebabkan cost structure kami juga bertambah, yaitu cost atas IT tadi yang sudah saya sampaikan. Akan tetapi dengan berkurangnya field audit, ini sebenarnya terjadi efisiensi dari audit cost itu sendiri, terutama karena field audit itu lebih costly dibanding daripada virtual audit. Jadi memang selain adanya penambahan value proposition, sebenarnya yang kami tawarkan dari model innovation di SPI ini juga adanya efisiensi yang ada di cost audit. Mungkin itu adalah garis besar perubahan dari bisnis model awal ke bisnis model innovation ini terkait dengan perubahan metode audit kami dari field audit menjadi virtual audit. Dalam timeline bisnis model innovation kami membaginya menjadi 3, yaitu persiapan, implementasi, dan evaluasi. Di mana ketika persiapan itu kami mulai dari startnya, yaitu dari perubahan PKAT, program kerja rutin kita ubah, dan kita mintakan persetujuan ulang ke Direktur Utama. Itu sebagai dasar kami untuk nanti melakukan virtual audit dan penganggaran audit. Kemudian setelah disetujui oleh CEO, Direktur Utama, kemudian kami juga akan melakukan sosialisasi ke auditor karena ini menyangkut perubahan metode audit dan metode analisis yang akan dilakukan dalam audit. Kemudian kami juga akan menyampaikan notifikasi ke auditi, calon-calon auditi kami, karena memang auditi juga harus mempersiapkan bahwa terutama kesiapan teknologi informasi, karena ini butuh adaptasi juga di audit yang biasanya kita melakukan audit langsung menjadi tidak langsung menjadi virtual. Kemudian mengajukan requirement terhadap IT baik software maupun hardware yang dibutuhkan ke departemen IT. Dari situ IT departemen biasanya akan mengajukan anggaran ke departemen finansial berdasarkan perubahan PKAT yang sudah kami mintakan persetujuan ke Direktur Utama. Kemudian itu kami rencanakan di Q2 dan Q3 tahun 2021 itu sudah selesai proses persiapannya. Kemudian implementasinya kami rencanakan di Q4 dan sampai dengan akhir tahun 2022. Kemudian evaluasi dari virtual audit ini akan kami lakukan di akhir tahun 2022. Harapannya apabila ini berjalan dan menambah value proposition dan ada cost benefit di mana ada efisiensi cost dalam audit cost SPI, kami berharap bahwa virtual audit ini bukan cuma menjadi pengganti, tapi juga akan menjadi metode audit utama untuk menggantikan audit lapangan. Jadi nanti kita berharap setelah evaluasi ke depan setelah 2022 kita bisa melakukan audit itu mengkombinasikan gitu antara field audit dan virtual audit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan bisnis model innovation yang ada di SPI PT Adikarya Persero Tbk saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.